warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Silakan berat-berat dulu sebelum doa. Silakan baca doa dipimpin oleh ketua kelas dengan membaca ayat yang pendek. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Absen dahulu. Siti Maryam, Hadirah, Sherly, hadirah, Rima, hadir, Fahri, hadirah, Iklima, hadirah, Irma, hadirah. Walfiansa. Hadir. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Silakan buka halaman 85 tentang ridho dan sabar. Sekarang pengertian dari sabar dan ridho. Sabar secara bahasa al-hasbu, yaitu menahan diri. Sedangkan ridho merupakan sifat terpuji dan juga sabar, yang artinya kita merelakannya dengan ikhlas apa-apa yang terjadi yang menimpa pada kita Semua. Sabar artinya kita merelakan dan menahan daripada hawa nafsu, daripada amarah, kesedihan, dan juga putus asa. Daripada kata sabar. Pengertian sabar, firman Allah surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Sabar, bentuk dari sabar menurut Syekh Imam Ghazali adalah kesanggupan untuk mengendalikan diri, maka kesabaran merupakan upaya pengendalian nafsu yang ada di dalam diri manusia. Sabar diterapkan dalam 3 hal. 1,
Yang kedua, as-sabru 'alal maksiyah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Sekarang sabar dalam ibadah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah jangan malas-malasan, jangan asal-asalan, harus semangat. Contoh, kita melaksanakan sholat, jangan melalaikan waktu. Yang kedua, melaksanakan puasa. Padahal kita melaksanakan puasa 1 tahun hanya 1 bulan, dibanding dengan makan tiap hari tiap malam dalam 11 bulan. Kadang-kadang masih banyak orang yang tidak berpuasa. Yang kedua, as-sabru 'alal maksiat. Janganlah dari hal-hal yang haram, perbuatan-perbuatan yang dilaknat, yang dilarang oleh Allah. Misalkan mencuri, iri hati, ujub, takabur. Jadi ada suatu hadis yang paling besar dalam perjuangan fisabilillah adalah menahan nafsu. Terus yang ketiga, as-sabru 'alal musibah. Jadi kita itu harus sadar. Jadi orang yang mempunyai daya tahan yang besar terus bertahan dan dalam kesabaran. Jadi sadari, siapa tahu kadang-kadang ada musibah, ada cobaan, ada azab. Kalau isyana cobaan itu bagi orang yang beriman, percobaan, mencoba. Ada lagi yang isyana tahu iman, tahu tentang ibadah, tetapi tidak melaksanakan. Ada juga yang disebut teguran. Sedangkan ada lagi semacam azab atau musibah yang terbesar, itu bagi orang-orang yang tidak melaksanakan seperti orang-orang kafir. Azab. Jadi harus kita sadari. Contoh dalam ibadah, tadi. Contoh dalam sabar tentang musibah, udah kan? Terus sekarang saya tanya, silakan cari bagaimana sih contoh daripada sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ada. Silakan. 1. Sabar menghadapi musibah. 2. Mendengarkan nasihat. 3. Menahan hawa nafsu. 4. Tidak membalas ejekan. Terus ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Sabar dalam kehidupan di sekolah. Ada Pak. Contoh sahabat sekolah menerima ketika nilai kita rendah dan menyadari kesalahan diri sendiri dan ada orang yang menghina kita, harus selalu bersabar. Jadi silakan, dan komunikasi maki itu suatu perjuangan. Misalkan dalam sekolah, misalkan nilai kecil, berarti harus semangat berjuang. Gagal kan ada suatu peribahasa, kegagalan adalah merupakan keberhasilan masih yang tertunda. Sekarang hikmah daripada sabar dan syukur adalah kunci keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang. Ada semacam ayat as-sabru minal iman, sabar merupakan sebagian daripada iman. Lagi innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua, orang yang sabar akan berhasil meraih cita-cita. Jadi dalam segi kegagalan kita jangan putus asa, mengeluh, kita kembalikan kepada Allah. Misalkan musibah sakit, kita ucapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semua musibah yang melanda kepada kita itu adalah dari ketetapan atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang sabar akan dicintai Allah. Yang tadi saya sebutkan, innallaha
Ma'as-sabirin. Orang yang sabar Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Makanya kita harus sadari bahwa segala sesuatu itu kita harus hadapi, berkoreksi diri. Jadi jagalah kesabaran di dalam hati, di dalam ucapan, dan di dalam perbuatan. Jadi kesabaran tersebut gunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, di keluarga, ataupun di sekolah. Sekarang kesimpulan daripada sabar adalah, yuk kita rame-rame. Kesimpulan daripada kesabaran. Silakan, yang tahu kesimpulan kesabaran. Ya, Barang siapa yang berusaha, barang siapa yang berusaha menjaga diri, Maka Allah akan menjaganya. maka Allah akan Menjaganya. menjaganya. Terus, Barang siapa yang berusaha barang siapa yang berusaha merasa cukup, terus maka Allah akan mencukupinya. maka Allah Akan mencukupinya. cukupinya. Itu kesimpulan dari kesabaran. Sabar. Silakan cari di rumah contoh-contoh hidup dalam kesabaran, silakan. Dan juga cari lagi tentang ayat-ayat tentang sabar, silakan. Nah, jadi mungkin bahasa hari ini cukup sekian. Mari kita dengan tutup membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.